Ya Sobat Solo Pos, kita ekspedisi pendidikan 2022 masuk ke hari kedua. Saat ini kami berada di Jogja, dan pagi ini kami keluar dari tempat menginap semalam untuk menuju ke Epson Jogja. Oke, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Sobat Solo Pos, kita udah sampai di tempat Epson. Kita kunjungi sana dulu. Selamat pagi. Pagi. Nah, Sobat Solo Pos, kita sudah berada di Epson Service Center di Kompleks Yap Square, Jogja. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang produk-produk Epson bersama Bu Kristi, ya. Kristi lengkapnya? Kristianingsih, dipanggil Kristi biasanya. Kristianingsih, ya. Dipanggil Kristi sebagai account manager Epson Indonesia. Ya. Epson Indonesia. Betul. Oke. Kita udah ada di Epson Center Jogja ya. Gede banget ini apa nih, Mbak? Iya. Jadi kebetulan nih kita lagi pajang nih produknya. Hitungannya nih udah bukan produk baru sih sebenarnya, tahun kemarin launchingnya. Jadi ini memang yang paling gede nih yang ada di Epson nih, ukuran A3. Dia bisa ngeprint, bisa ngefax. Printer ya ini? Ya, ini printer, bisa scan, bisa copy, A3. Jadi untuk kebutuhan kantor-kantor atau sekolah-sekolah yang memang membutuhkan A3, kadang ada yang saya butuh printer dan scannernya, tapi A3 semua. Nah, itu sarankan memang printer yang ini, karena kan daripada beli printer sendiri, scanner sendiri kan lebih banyak makan makan biaya, terus makan tempat juga nggak efisien ya dari segi biaya dan tempat. Nah, makanya Epson mengeluarkan nih produk yang istilahnya jagoan kita nih ya. Satu paket sudah lengkap semua. Dia bisa print, A3, scan, copy sampai A3. A3, A4, support sekali ya untuk apa namanya? Kayak di kantor, di sekolah, ya, di ruang guru lah. Ya, karena butuh yang A3 karena banyak sekali kebutuhan. Mereka tuh nyeken folio kebanyakan untuk di kantor sama di sekolah-sekolah itu. Kadang kan bisanya ngeprint doang, tapi scannernya tuh ternyata masih A4. Nah, kalau yang ini scanner yang flatbed-nya ini sudah sampai A3. Jadi untuk tugas-tugas sekolah juga. Iya, untuk guru, pemberian tugas sekolah. Iya, kebanyakan memang rata-rata yang memang customer Epson untuk yang tipe ini memang dari segmen edukasi. Kita selain ada yang A3, biasanya kan ada yang kalau di kantor terlalu besar nih. Kita kebetulan ada nih produk yang A4. Oh, ini? Ya, ini tipe L3210. Nah, ini L3. Yang paling laris, most wanted saat ini. L3210. Jadi dia 4 warna, dia A4 saja. Jadi dia juga bisa multifunction ya. Bisa scan, print dan fotokopi, cuman memang maksimalnya adalah A4 gitu. Ini memang istilahnya yang paling low end dibanding printer yang A3 itu. Ini untuk rumahan kan? Iya, ini untuk home user, untuk pelajar, untuk sekolah. Tapi rata-rata memang mereka udah cukup lah kalau udah pakai ini. Sampai kadang mereka sampai lupa ini harus beli kapan sih, komentarnya nggak habis-habis ya. Oh, gitu ya? Kalau yang di rumahan gitu, kecuali kalau yang di kantor ya, karena kan sering ngeprint ya. Kalau yang untuk home user rata-rata mereka ini hemat sekali, karena kan satu botolnya itu kan isinya 70 mili ya, kurang lebih 7 mili. Itu bisa sampai 7.500 lembar ya untuk ngeprintnya. Untuk dokumen ya, bukan untuk gambar ya. Bisa sampai untuk semua warnanya ini. Kemudian ada lagi Mbak yang kebetulan mungkin scanner mungkin ya. Scanner ya. Ini scanner ya, Bapak ya, ini bukan baterai, bukan baterai laptop ya. Jadi memang kita Epson itu range produknya banyak sekali. Memang mencoba menjawab kebutuhan customer. Jadi kan ada nih, aku butuh scanner yang bisa aku bawa-bawa.
Nah, kalau pakai yang flatbed itu kan repot ya untuk bawanya, satu makan tempat, terus harus menggunakan listrik. Nah, akhirnya Epson membuat ini buku produk namanya ES50. Tapi kemarin saya coba sampaikan ke segmen edukasi, responnya bagus. Yang dari bagus juga, ya? Guru-guru itu juga, karena kan kadang guru kemarin sempat karena ada WFH, ada luring, daring itu kan mereka banyak pekerjaan juga dari rumah. Nah, daripada repot bawa scanner yang besar-besar, nah, mereka banyak sekali yang kemarin pas kebetulan ambil yang tipe ini. Seperti itu. Gitu Mbak Kristi, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Sama-sama. Sobat Selepas, itu tadi penjelasan penjelasan Mbak Kristi selaku Account Manager Epson Indonesia tentang berbagai produk Epson yang banyak sekali produknya, tapi ini di antara tiga ini adalah di antara unggulan-unggulan yang ada di Epson. Dan ini adalah pendukung-pendukung berbagai kinerja di dunia pendidikan, baik itu guru, baik itu siswa, mahasiswa pun di dunia perkantoran. Oke. Setelah ini kita akan bertemu dengan perwakilan Epson Indonesia. Ikuti revisi kami selanjutnya. Kemarin ada program yang namanya CSR ya Pak ya untuk Epson ya. Kayaknya CSR-nya ini di sektor pendidikan nih. Saya ingin tahu sebenarnya latar belakangnya kenapa Epson kemudian masuk di sektor pendidikan. Ini sejak kapan ini Pak Epson tertarik untuk membidik di sektor pendidikan? Kalau CSR itu Epson itu sudah cukup lama sih Pak. Kita concern masalah CSR. Sebetulnya tindakannya lebih ke kita ingin berbagilah sama masyarakat gitu. Itu dasar yang utama yang kita ingin lakukan gitu. Karena kita hitungannya Epson Indonesia kan juga besar karena masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita ingin kontribusi kembalilah ke mereka. Kalau di kita Pak secara regional kita itu kan mengikuti sustainability goals development-nya dari PBB itu Pak. Kan itu ada kurang lebih sekitar 17 ya. Nah itu kita fokus di 3 item Pak. 3 item itu yang pertama lingkungan, yang kedua masalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan yang terakhir itu masalah climate change atau perubahan panas gitu. Nah, kalau yang pendidikan ini berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup gitu. Nah, jadi di situ kita berpikir kita harus membantu masyarakat Indonesia terutama yang kurang secara infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang kita sasar. Karena banyak produk kita memang seperti Pak Tri bilang juga kan tadi berhubungan dengan area pendidikan. Dari skupnya awalnya hanya di Jakarta, dulu kita awal di sekolah-sekolah di sekitar kantor gitu ya, dulu kita mulai, nah terus berkembang ke daerah-daerah lain, dan kita juga sebetulnya punya program mirip Pak, kalau Pak Tri dan Solo Pos kan ada ekspedisi pendidikan gitu ya, kalau kita dulu bikinnya touring Pak, jadi kita touring juga, dan itu kita sudah Pulau Jawa sudah, Pulau Kalimantan sudah, Sumatera udah, Sulawesi sudah, tinggal Papua Pak sama Indonesia Timur yang belum. Nah itu pun gagal juga gara-gara pandemi sebetulnya. Harusnya itu rencananya di 2020 Pak. Iya, wah pas itu pas sebenarnya ya. Tapi pandeminya pas tinggi-tingginya tuh. Betul. Nah jadi selama touring itu kita rombongan Pak dari tim Epson Indonesia. Nah itu kita ke kota-kota, terutama kota-kota kecil. Biasanya agendanya tuh kita ada kunjungan ke partner-partner kita gitu, ke toko-toko kecil yang di daerah gitu. Dan juga kita melakukan CSR untuk pendidikan. Nah itu kita sambangi sekolah-sekolah yang memang membutuhkan gitu.
Jadi kita datang langsung, di salah satu direksi kami juga ikut untuk memberikan produknya di sekolah itu. Jadi kita memberikan produk ke sekolah-sekolah yang sudah kita tentukan gitu ya. Biasanya kita cari punya beberapa kandidat sekolah gitu. Nah, itu nanti kita pilih dan kita berikan kegiatan di situ gitu. Banyakan sih produknya sih printer sama proyektor sih Pak sebetulnya kalau dari printer dan proyektor. Ya, Sobat Solopos, kita sudah menyelesaikan hari kedua ekspedisi pendidikan di kota Jogja. Setelah ini kita langsung ke Jakarta untuk melanjutkan ekspedisi pendidikan tahun 2022 hari ketiga, yang tentunya masih didukung sepenuhnya oleh BMW Astra Semarang, kemudian ITS Surabaya, ada ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, ada juga Epson, kemudian SD Jamaatul Ikhwan, dan tentunya Universitas Terbuka. Oke, ikuti ekspedisi kami selanjutnya. Kita mau menuju ke Jakarta. Saya dua hari mengendarai mobil X1 ini, BMW. Ini rasanya enak sekali, nyaman. Dari pegang setirnya, di jalan tol ini terasa nyaman, nggak ada getaran, tidak ada untuk manuvernya, juga pas sekali, tidak terlalu berat. Jadi untuk kecepatan tinggi juga saya nyaman, untuk kecepatan rendah lebih-lebih. Dan suspensinya, biarpun jalan tolnya yang agak seperti kadang gelombang seperti ini, tapi tidak terasa karena suspensinya nyaman. Misalnya tadi pernah di daerah Semarang, sebelum masuk tol itu kena daerahnya sudah hujan, tapi di jalan raya itu nggak terlalu ngambang, jadi nyaman. Berkendara cepat pun juga nyaman di jalan yang basah, bannya basah kena air hujan itu. Ya, Sobat Solopos, saat ini kita sampai di rest area Weleri ya Pak Mas ya? Ya, Weleri. Tadi dari Kartosuro perjalanan sekitar berapa Mas? 1,5 jam ada? 1,5 jam. Kita pakai BMW X1 2022. Nggak terasa sih, nyaman banget. Jadi keterangan dan baginya tadi udah di mobil di dalam udah kita ngobrol banyak. Kemudian setelah ini nanti kita akan lanjut ke Jakarta. Tetap ikuti ekspedisi kami jalan berikutnya.